Ya jual laptop, jual motor dan sebagainya untuk membiayai itu semua saat masih kuliah itu. Saya tuh sebenarnya suka bercerita, Oke. saya suka nulis gitu. Jadi yang saya tahu ya bercerita itu lewat cerita pendek dikirim ke koran atau dikirim ke media gitu, media cetak gitu. Keinginan terbesar saya adalah bagaimana 2 ini beriringan, jadi secara kualitas bagus dan tapi secara, komersil dia juga bisa mendapat banyak penonton gitu. Terus ada diskusi terbuka dan teman-teman komentar bahwa film saya jelek. Oh iya. Tontonlah film sesuai umurmu. Halo sahabat Sensor Mandiri, kita ketemu lagi di Kelas Sinema bersama saya Gustaf Faulia. Dan hari ini Kelas Sinema kedatangan tamu istimewa, lagi-lagi seorang sutradara terkenal yang juga sudah memiliki banyak sekali karya-karya yang luar biasa. Saya langsung kenalkan, yaitu Mas Fajar Nugros. Halo. Tepuk tangan dong. Jarang-jarang nih. Mas Fajar, apa kabar Mas? Baik Mas Gustaf. Aku pengen tahu dari awal ya Mas, kan mengawali tuh dari sejak kuliah aja udah mulai Ya. bikin film gitu ya. Jadi apa sih sebetulnya motivasi awalnya, ini keinginan yang muncul dari mana Mas? Oke, saya tuh sebenarnya suka bercerita, Oke. saya suka nulis gitu. Jadi yang saya tahu ya bercerita itu lewat cerita pendek dikirim ke koran atau dikirim ke media gitu, media cetak gitu. Terus cita-cita saya memang wartawan. Saya pengen jadi Cita-cita wartawan, ya, Oke. dan waktu kuliah saya ikut program wartawan pelajar media koran Bernas di Jogja. Iya. Masih ada nggak ya? Saya nggak tahu. Bernas gitu dan supaya saya bisa tiap minggu ngirim cerpen, bisa muatin cerpen ya. Nah, suatu hari saya nonton film pendek di UMY di kampus, film pendeknya Iva Iskansah sama Edi Cahyono. Nggak panjang, tapi saya ngerasa, oh ternyata ada medium lain untuk bercerita, which is itu film. Jadi sejak itu saya mencoba bikin film itu gimana sih, dan saya nongkrong akhirnya di teman-teman Sinema Komunikasi UMY, Ciko UMY lah, di Fakultas Komunikasinya, Visipnya UMY. Jadi sering nongkrong di situ, kumpul sama teman-teman, akhirnya mulai belajar bikin film sama mereka karena mereka labnya punya kamera, punya Oh iya, di kampus saya nggak ada, nggak punya. nggak ada klub film gitu. Nah sejak itu baru saya belajar film, bikin beberapa film pendek, ya jual laptop, jual motor dan sebagainya untuk membiayai itu semua Saat masih kuliah itu. masih kuliah. Terus motornya siapa yang dijual Mas? Motor saya pribadi. Terus Jadi nggak ada yang marahin ya kalau dijual? ya orang tua marah, Marah ya? marah terus. Kan berharapnya saya jadi pekerjaan yang lain lah. Iya, Ya, iya. film kan nggak kebayang ya di orang Betul. tua kayak apa. Oke. Akhirnya saya pemutaran, terus ada diskusi terbuka dan teman-teman komentar bahwa film saya jelek. Oh iya. Dibilang film saya jelek. Apa sih Mas dan, judulnya dulu? ada Jak Joklik, ada Mati Bujang Tengah Malam, terus ada Sangat Laki-laki lah, 3. Dibilang jelek dan saya pikir, oh ya jelek wajar sih, orang saya nggak ada tempat belajar kan. Jadi zaman itu saya akhirnya mutusin buat nyari belajar yang benar, akhirnya ke tempatnya Mas Anung, mau belajar film sama dia. Bilang, Mas Anung Bramantio. ya saya statement ke Mas Anung, saya mau belajar bikin film Mas. Ya udah akhirnya saya ke Jakarta. Usia berapa itu Mas? Usia berapa ya? Itu 23 tahun yang lalu. Berarti umur 22 ya, 22. Oke. Tapi kok bisa diterima Mas sama Mas Anung? Ya Mas Anung memang era dia mempersilahkan banyak teman-teman dari mana aja untuk bagus ngumpul ya. kan. Saat itu ada Iqbal dari Surabaya, almarhum, sutradaranya Cari Jabrik. Oh, Terus ada Fajar Bustomi, di Serang Dilan. Iya. Terus ada Indra Kobut, Dernatan, dan sebagainya. Jadi itu era yang semua orang memang datang ke Mas Anung untuk belajar rame-rame. Tapi kan berarti juga mungkin Mas Anung melihat potensi juga kali ya. Iya dong. Masa sih Ya bisa jadi enggak, bisa jadi iya ya maksudnya. Kita semua di sana ya ngumpul terus akhirnya mempelajari apa yang bisa kita pelajari dari Mas Anung. Oke. Nah, lalu perkembangan berikutnya kan tentu
sudah mulai memikirkan cuan gitu ya, istilahnya ketika masuk ke industri ya Mas ya. Itu gimana cara melangkah ke Ya tahap yang sebenarnya kan kalau berikutnya kan gitu ya? Mas Hanung memang film-filmnya lebih komersil ya, waktu itu disebutnya lebih komersil gitu. Dan kita terdidik untuk membuat produk yang memang bersahabat dengan penonton gitu. Jadi gimana caranya bikin film yang benar-benar entertaining, bisa menghibur orang, bisa ngasih inspirasi gitu-gitu. Jadi memang tanpa sadar ya berguru sama Mas Hanung, selain teknisnya dari dia, kita juga tahu bagaimana tema-tema apa sih sebaiknya kalau kita bikin film gitu. Jadi memang mau nggak mau dalam perjalanannya ya terdidik lah gitu ya. Oke. Jadi ketika mulai, maksudnya adalah kalau seorang sutradara sudah mulai memikirkan sisi komersialitas, lalu apa yang dipertimbangkan Mas? Story mungkin apa gitu Mas? Ya mungkin Tren gitu tanpa kan Mas sadar ya? terbentuk kesadaran untuk mencari film yang mudah dicerna publik misalnya gitu, bahwa tema seberat apapun pasti treatmentnya akan yang lebih mudah, yang lebih bersahabat dengan masyarakat gitu. Harus ada moral value, itu mungkin sudah tertanam di benak kita semua ya waktu murid-muridnya Mas Hanung itu. Oke. Lalu kemudian mengimplementasikan ke story-nya gimana Mas? Ya itu pilihan, jadi kayak misalnya otomatis saat ngebaca kita ada kesadaran itu kan, bahwa ini sih kayaknya nggak mungkin ya nanti LSS misalnya, ini akan susah. Jadi itu udah terbentuk kesadaran, oh ini yang mungkin menjauh dari SARA, ini jangan sampai menghina orang, ini jangan sampai kelewatan bercandanya atau kelewatan sadisnya gitu. Ini orang-orang akan, oh ini tema yang sensitif, jadi orang akan reject. Itu tuh tertanam di bawah sadar kalau mungkin karena terbiasa dengan Mas Hanung. Oke. Salah satu film yang paling punya prestasi tinggi kan Inang ya Mas ya? Itu kan apa aja Mas? Dia dapat Oh di Bucon masuk, Bucheon terus Korea, masuk beberapa FFI. nominasi, Ya betul. lumayan. Nah itu film yang dari sisi komersialitas kan mungkin kalah dibandingkan produk yang lain ya gitu ya. Tapi hingga mencapai ke level dengan kualitas Ya. menang di festival tuh apa yang jadi perbedaan? Sebenarnya tuh keinginan terbesar saya adalah bagaimana dua ini beriringan. Jadi secara kualitas bagus dan tapi secara komersil dia juga bisa mendapat banyak penonton gitu. Karena kan buat saya ngapain bikin film kalau yang nonton dikit kan? Kan kita pengennya kita bisa menghibur orang sebanyak-banyaknya gitu. Jadi ya akhirnya saya bisa mempelajari bahwa oh mungkin bagaimana kita menyampaikan cerita kita terlalu niche, terlalu tidak bersahabat dengan orang. Mungkin pilihan-pilihan shotnya misalnya itu yang lebih membuat kita belajar ke depannya harus lebih renyah lah misalnya. Bukan berarti menurunkan kualitasnya. Oke. Nah kemudian Mas, ini kan sekarang VH baru lagi kalau nggak salah ya. Ya. Ini milik sendiri kalau ini ya. Milik sendiri. Milik sendiri. Ya. Apa yang jadi pertimbangan memutuskan punya sendiri? Ya. Masih kurang apa ininya pendapatannya? Enggak sih. Gimana? Kalau dulu mungkin saya ada punya PH The Mystery Production itu ya kan S1 kita melakukan production service ke banyak PH besar gitu ya. Terus kemudian kita berubah menjadi di posisi Dian Pictures. Ya, Jadi itu bagaimana S2-nya. anggap S2 kita mempelajari industrinya secara luas gitu ya. Oh ternyata industrinya begini, dan itu membuat kita sadar bahwa sekarang kita harus lebih banyak kolaborasi dengan banyak talent lain yang punya background misalnya distribusi, marketing dan sebagainya, supaya produk yang kita bikin tuh nggak cuman well done tapi juga bisa terbantu untuk merilisnya ke masyarakat, distribusi dan sebagainya gitu. Nah di PT perusahaan yang baru ini Cinema Luar Biasa SL23 itu ya mungkin itu bisa lebih membuat kita lentur gerak kemana-mana untuk kerjasama. Jadi kita punya semacam privilege lah untuk berkolaborasi dengan sebanyak-banyaknya kreator dia. Jadi ini doktoralnya ya SL2 Ya, ini. ini udah doktoralnya lah gitu. Kalau di usia saya ini udah ya tahap akhir lah ya, maksudnya udah nggak harus bisa dari awal lagi lah. Mas, kalau kita bicara soal lembaga sensor film ya Mas. Ya. Menurut Mas Fajar yang juga tentu banyak berinteraksi dan kolaborasi juga dengan LSF ya Mas. Kehadirannya ini tuh di dalam ekosistem perfilman seperti apa sih Mas LSF itu? Kalau saya itu merasa LSF ya, ini personal ya, mungkin bisa jadi salah gitu. Posisinya sekarang itu di industri perfilman masih berpihak pada masyarakat. Jadi dia semacam menjamin produk yang dibikin itu
layak dalam tanda kutip baik buat masyarakat. Tapi bagi filmmaker itu masih semacam apa ya, kayaknya kayak semacam rambu-rambu di jalan lah ya. Polisi tidur lah ya gitu. Tapi kan polisi tidur nggak berarti negatif ya Mas ya? Oh, nggak berarti negatif. Dia semacam kalau di tikungan dia kan ada pagar barrier yang kiri. Jadi kayak jangan sampai terjun semacam ke jurang kan? menjaga, ya betul. Semacam apalagi sekarang ya. Sekarang tuh lebih menurutku lebih ya 5 tahun terakhir ini dan berharap ke depannya tuh sudah sangat lebih komunikatif terhadap filmmaker gitu. Kita mencari solusi bersama gitu. Kayak ya produk Anda nih kalau kita rilis jangan-jangan nanti ada gejolak. Mari kita hindari gejolak itu. Potensi-potensi itu ya. Potensi itu. Jangan-jangan nanti dia terjerat undang-undang yang ada nih gitu. Karena itu bagus karena sebagai orang hukum saya sadar kesadaran hukum masyarakat memang kurang. Kesadaran hukum kru masih kurang. Kru filmmaker itu masih kurang. Jadi kadang-kadang kontrak lupa ditandatangan, kontrak gak dibaca. Jadi masyarakat dan filmmaker itu karena kesadaran hukumnya kurang, jadi tidak tahu ada undang-undang apa saja yang ada di Indonesia ini sebagai negara hukum. Jadi ketika bekerja sama dengan partnership lah ya, istilahnya dengan LSF, itu LSF semacam barrier lah untuk ngingetin bahwa ini kalau gue lepas, kalian akan berhadapan dengan ancaman undang-undang ini loh. Oh ada ya undang-undang itu ya? Kan kita kan nggak tahu ya. Oh ada ya undang-undang itu ya? Iya nanti ada kalian yang nanggung. Jadi gimana caranya supaya kalian jangan sampai terjebak di beberapa undang-undang ini, nanti dimanfaatin orang atau apa yang iseng misalnya gitu ya. Atau nggak iseng lah, atau memang orang yang sadar ada undang-undang itu dan merasa film yang kita rilis unsur-unsurnya masuk terhadap ancaman hukuman undang-undang itu. Nah menurutku itu yang, dan kan mungkin LSF juga punya kesadaran society kita kayak apa, masih ada yang, kan ya society ini nggak cuma satu apa ya, kultur, nggak cuma satu masyarakat, nggak cuma satu kepercayaan gitu ya, dan pasti akan ada gejolak kalau misalnya, nah mungkin itu yang membuat peran LSF menjadi sangat penting sebagai barrier itu ya untuk ini kalau dirilis nanti gejolak nih warga di sana misalnya, sesederhana itu aja gitu. Jadi tapi kalau dari personal situasi itu oke, tapi buat saya masih berpihak kepada masyarakat. Dan tapi nggak apa-apa, masyarakat memang harus diadvokasi seperti itu. Oke. Nah salah satu yang juga digaungkan LSF kan adalah Gerakan Nasional Budaya Sensor Mandiri ya. Betul. Supaya masyarakat tuh punya kesadaran sendiri gitu loh. Untuk lihat klasifikasi usia Itu film. saya sangat setuju ya. Jadi instead of dia hanya sebagai barrier kepada filmmaker, kita mengedukasi publik kan bahwa ya emang ini 17 tahun, saya masih 13 tahun, saya nggak ke situ deh. Ini 21 tahun, saya masih 17, saya nggak ke situ deh gitu. Atau membangkitkan kesadaran orang tua untuk educate anaknya gitu. Nah, itu kan kesadaran itu yang memang bangsa kita kan kurang. Bangsa kita masih sangat kurang dan I don't know how masih teman-teman LSF punya cara yang tepat atau program untuk membangun itu. Jadi instead of hanya berpihak doang dan membuat mereka malas mikir gitu masyarakat, ya ini diajak pinter bareng kan gitu. Jadi LSF berpartner dengan filmmaker dan berpartner dengan masyarakat untuk, karena kan kalau filmmaker kan kita tuh selalu berusaha achieve something ya. Iya. Pasti kan setinggi-tingginya, ada lagi, ada lagi terus. Jadi jangan sampai yang sini semakin terus menjelajah kemana-mana, LSF-nya masih jalan di tempat, ya kan harus menyesuaikan ke sini. Betul. Menyesuaikan ke sini gitu ya. Oke, Mas Fajar, terima kasih atas waktunya. Terima kasih sekali. Semoga makin sukses dan bisa melahirkan karya-karya lain yang kolaborasi kita ke depan makin baik. Amin. Dengan cara lancar, Mas. Terima kasih, Mas. Oke, thank you Mas Fajar. Nah, sahabat Sensor Mandiri, itu tadi obrolan dengan Fajar Nugros, seorang sutradara film Indonesia. Demikian kelas 5 hari ini, saya Gustaf Olia, terima kasih dan sampai jumpa. Yeay.